Episode 56. Teknik Yang Chen sangat istimewa, setidaknya Helian tidak dapat memahaminya. Mungkin bukan hanya Helian, tapi mungkin master alkimia manapun di dunia fana tidak akan bisa mengenali teknik Yang Chen. Teknik ini dipelajari oleh Yang Chen dari kitab suci Lao Jun Elixir. Tingkat alkimia Taisang Lao Jun hampir tak tertandingi. Ramuan dengan kualitas yang sama, yang dimurnikan di tungku alkimia Lao Jun pasti memiliki tingkat beberapa lebih tinggi dari yang lain. Ini bukan hanya karena tungku alkimia, tetapi sebagian besar disebabkan oleh teknik unik Lao Jun dalam memurnikan ramuan. Ada banyak metode untuk memurnikan ramuan, dan ini hanya salah satunya. Itu juga yang menurut Yang Chen paling cocok setelah memikirkannya. Yang Chen hanya menyempurnakan ramuan semacam ini sekali dalam kehidupan sebelumnya. Saat itu, untuk menguji kemampuan pengendalian tembakannya sendiri. Setidaknya dia memiliki sedikit pemahaman tentang Kinou Rising Elixir ini. Yang Chen secara kasar bisa menilai jenis teknik apa yang cocok untuk Kinou Rising Elixir. Dengan gerakan Yang Chen, cairan obat yang berputar di tungku alkimia tiba-tiba mulai berputar dengan sendirinya, pecah menjadi ratusan pecahan. Setiap pecahan berputar, lalu perlahan berubah menjadi lingkaran, lalu perlahan mengembun. Dalam waktu kurang dari setengah saat, itu berubah menjadi ramuan bulat. Obat mujarab ini sepertinya dipegang oleh tangan tak kasat mata dan digantung di tungku alkimia. Kemudian api di tangan Yang Chen menghilang, dan ramuan ini segera jatuh ke dasar tungku alkimia dan berkumpul menjadi tumpukan. Yang Chen tersenyum dan mengeluarkan botol giok yang telah dia siapkan sejak lama dan memasukkan ki mencari eliksir ke dalam botol giok. Kemudian dia dan Helian masing-masing memegang satu di tangan mereka dan mengamatinya dengan cermat. Ki Seeking eliksir yang dimurnikan berbentuk bulat, halus dan seragam di permukaan, dan berukuran rata-rata, seolah-olah digosok satu per satu menurut pengukuran. Sangat menyenangkan untuk melihatnya. Sayangnya, tidak ada jejak aura obat pada ramuan tersebut. Ini tidak seperti obat bagus yang mengeluarkan aroma, atau seperti obat berkualitas rendah yang berbau aneh. Obat mujarab ini sebenarnya tidak memiliki sedikit pun bau, yang sungguh aneh. Jika Helian tidak menyaksikan kesuksesan Yang Chen, dia akan curiga bahwa Yang Chen tidak memurnikan obat sama sekali. Helian tidak mengerti, tapi Yang Chen mengetahuinya dengan baik. Tidak ada bau karena semua energi obat terkandung di dalam pil, tidak bocor sama sekali. Dari segi teknik saja, pil pencari ki ini sempurna dan sempurna. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya Yang Chen menyempurnakannya ke tingkat seperti itu, dan dia merasa sangat puas. Tuan muda, apa gunanya obat ini? Helian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia belum pernah mendengar formula aneh dan teknik aneh seperti itu. Dia tahu butuh waktu lama sebelum dia bertanya. Tidak ada gunanya melawan kamu dan aku. Yang Chen tersenyum dan memberikan jawaban yang mengejutkan Helian. Pembudidaya ki refinement realem tidak berguna. Karena mereka tidak berguna bagi Yang Chen dan Helian, Helian segera memikirkan kisaran ini. Yang Chen mengangguk, menjawab dugaan Helian. Melihat Yang Chen mengangguk, mata Helian berbinar. Mungkinkah ini pil obat untuk para penggarap tingkat pendirian yayasan? Penggarap realem pendirian yayasan juga tidak berguna. Yang Chen lalu menjawab. Helian semakin bingung. Penggarap tingkat penyempurnaan ki dan pembudidaya tingkat pembentukan fondasi tidak berguna. Mungkinkah itu untuk para penggarap alam inti emas? Bagaimana ini mungkin? Ini hanya dimurnikan dengan ramuan obat biasa. Tidak perlu menebak. Ini untuk orang biasa, untuk murid persiapan. Yang Chen langsung memberitahu Helian jawabannya. Mendengar jawaban ini, Helian tiba-tiba menjadi sedikit putus asa. Begitu banyak tanaman obat yang hanya digunakan untuk murid persiapan. Bukankah ini tidak sepadan? Jangan terburu-buru, bawa ke ruang pengobatan untuk dinilai. Mungkin akan ada kejutan yang tidak terduga. Yang Chen merahasiakannya dan tidak mengatakannya secara langsung, meninggalkan Helian menebak-nebak untuk sementara waktu. Aula pengobatan bertanggung jawab atas penjualan tanaman obat di Istana Cunyang. Di Villa Gunung Jiurong, ada juga halaman yang didedikasikan untuk pelayanan para murid gunung luar. Umumnya, jika seseorang bersedia menggunakan poin kontribusi sekte untuk membeli atau menjual tanaman obat melalui balai pengobatan, mereka bisa mendapatkan diskon. Dan jika mereka memurnikan beberapa pil obat dan menjualnya ke balai pengobatan, jika balai pengobatan bersedia menerimanya, mereka juga dapat menukarnya dengan poin kontribusi sekte. Kamu adalah Yang Chen. Seorang kakak laki-laki senior di ruang pengobatan memandang Yang Chen dari atas ke bawah dan mengerutkan kening. Melihat Yang Chen mengangguk dan mengakuinya, dia tidak peduli apakah dia memiliki persahabatan dengan Yang Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh, kultivasi harus lebih membumi. Jika Anda ingin memurnikan pil obat, tingkatkan wilayah Anda terlebih dahulu. Jangan buang waktu, kalau tidak, itu tidak akan baik untukmu. Ngomong-ngomong, kata-kata ini agak dalam, tapi Yang Chen sangat senang. Bagaimanapun, pihak lain sedang memikirkannya. Niat baiknya bukanlah sesuatu yang dianggap enteng oleh Yang Chen. Terima kasih, kakak, atas niat baikmu. Yang Chen menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Kemudian, dia mengeluarkan botol giok berisi pil pencarian ki dan menyerahkannya kepada pihak lain. Kakak senior, bantu aku menilai pil obat ini. Bagaimana efeknya? Pil apa ini? Kakak senior mengambil botol giok dan membukanya untuk melihatnya. Kelihatannya cukup bagus. Apa gunanya? Ketika saya berada di Villa Gunung Yexiu, saya berkesempatan untuk makan beberapa tanaman obat. Saya merasa itu berguna untuk merasakan ki, jadi saya mencoba memperbaikinya.
Saya tidak tahu apakah itu berhasil atau tidak, jadi aku harus menyusahkan para senior di balai pengobatan untuk menilainya. Yang Chen dengan santainya membuat alasan dan menutupi masalah formula itu dengan sempurna. Aku akan menerima obatnya. Kembalilah dan tunggu kabar. Diperlukan setidaknya 2 hari untuk menilai pil obat. Kakak senior tidak banyak bicara. Dia sudah mengatakannya, dan Yang Chen memang telah menyempurnakan sesuatu. Tidak baik untuk mengatakan bahwa dia tidak melakukan pekerjaannya dengan benar. Dia hanya mengikuti aturan ruang pengobatan dan membiarkan Yang Chen menunggu. Saat Yang Chen kembali ke halaman rumahnya untuk bercocok tanam dan menunggu, ada rumor lain di Villa Gunung 9 Bumi. Yang Chen, orang yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi, sebenarnya membawa sebotol pil obat yang dimurnikan dari tanaman obat biasa ke ruang pengobatan dan memintanya untuk dinilai. Selain itu, menurut analisis seorang senior di ruang pengobatan untuk waktu yang lama, itu sama sekali tidak berguna untuk tahap kondensasi Qi dan pembentukan fondasi. Kabar ini langsung menimbulkan banyak gosip dan ejekan. Senda dan Helian, bahkan jika mereka membantu Yang Chen menjalankan tugas di villa, mereka dihadapkan dengan ekspresi mengejek di mana-mana. Kadang-kadang, ada beberapa yang bersimpati dengan mereka. Diperkirakan mereka bersimpati dengan 8 kesialan seumur hidup mereka. Mereka sebenarnya mengikuti master yang tidak bisa diandalkan seperti Yang Chen. Semua orang menunggu untuk melihat Yang Chen mempermalukan dirinya sendiri. Semua orang juga sangat yakin bahwa Yang Chen pasti akan mempermalukan dirinya sendiri kali ini. Senior ruang pengobatan sangat berpengalaman. Dia hanya perlu mencicipi dan menjilat obat baru apapun dan dia akan dapat menentukan khasiat obatnya paling lama setengah hari. Jika dia mengatakan itu tidak efektif untuk tahap kondensasi Qi dan pembentukan fondasi, maka itu pasti tidak efektif. Namun, segala sesuatu yang dimurnikan dengan tanaman obat biasa, dapatkah dipersiapkan untuk tahap inti emas? Sama seperti semua orang di Villa Gunung 9 Bumi sedang menunggu Yang Chen mempermalukan dirinya sendiri, ruang pengobatan di Villa Gunung 9 Bumi menyambut seseorang yang belum pernah muncul di sini sebelumnya. Kepala olah-olah pengobatan Istana Cunyang saat ini, Grandmaster tahap inti emas Zhu Chentao. Begitu Zhu Chentao tiba di ruang pengobatan di Villa Gunung 9 Bumi, dia langsung menarik orang yang bertanggung jawab dan buru-buru bertanya, di mana Yang Chen? Di mana Yang Chen yang menyempurnakan Qi Seeking Pil? Segera bawa aku menemuinya. Petik 2. Episode 57. Kepala Balai Pengobatan adalah sosok yang sangat tidak biasa di Istana Cunyang. Dia telah mempelajari alkimia sepanjang hidupnya, dan bahkan budidayanya pun tertunda. Jika bukan karena ramuan dalam jumlah besar, dia mungkin tidak bisa memasuki tahap inti emas. Namun, karena dia adalah seorang alkemis, proses promosi seperti itu tampak normal, mengandalkan alkimia. Zhu Chentao sedang mempelajari masalah sulit dalam alkimia baru-baru ini di Istana Cunyang. Dia samar-samar mendengar beberapa murid balai pengobatan mendiskusikan obat baru. Dikatakan bahwa itu tidak dapat digunakan oleh para kultivator, atau tidak akan berfungsi sama sekali setelah digunakan, yang membuatnya merasa sangat aneh. Saat mempelajari suatu masalah, wajar jika Anda berubah pikiran, mungkin Anda tiba-tiba memikirkan sesuatu. Zhu Chentao juga memiliki gagasan seperti itu, jadi dia memanggil murid balai pengobatan dan dengan hati-hati bertanya tentang benda yang disebut pil pencari Qi. Apa gunanya memurnikan ramuan yang tidak bisa digunakan oleh para pembudidaya? Zhu Chentao bingung, tetapi karena ramuan itu telah dikirim untuk diidentifikasi, Zhu Chentao harus melihat dan melihat kegunaannya. Ketika beberapa murid balai pengobatan melihat bahwa ketua balai maju ke depan, mereka buru-buru mengirimkan ramuan itu, dan kemudian menjelaskan ramuan itu secara keseluruhan, termasuk bahwa ramuan ini tidak dapat digunakan oleh para pembudidaya, dan orang yang memurnikannya adalah seorang murid sekte luar dari tingkat pertama pemurnian Qi. Saat dia mendapatkan obat mujarab, Zhu Chentao hampir bisa yakin bahwa bahan baku obat mujarab ini adalah 90%. Dia bisa menilainya hanya dari warna ramuannya, 90% bahan mentah ini semuanya adalah bahan obat yang sangat biasa, atau dengan kata lain, itu hanyalah bahan obat yang akan digunakan manusia, dan tidak ada satupun bahan obat tingkat tinggi. Zhu Chentao, yang kecewa, hendak mengembalikan pil pencari Qi, tetapi tiba-tiba menemukan sesuatu. Obat mujarab ini sangat keras, dan tidak ada jejak bau obat. Hanya ini saja yang membuat Zhu Chentao merasa sedikit rendah diri. Meskipun dengan identitasnya sebagai master alkimia tahap inti emas, menggunakan beberapa ramuan obat biasa untuk mencapai hal ini bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Namun, dia tahu bahwa pria kecil yang menyempurnakan alkimia itu hanya berada di lapisan pertama tahap pemurnian Qi. Ini sangat terpuji. Hanya dengan melihat metode pengumpulan ramuan, Zhu Chentao merasa perlu mempelajari benda yang disebut pil pencari Qi ini. Mustahil ramuan obat biasa memiliki efek yang besar pada Zhu Chentao. Zhu Chentao langsung mengambil satu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Zhu Chentao selalu percaya bahwa tidak ada cara yang lebih cepat untuk menilai pil tersebut selain mencicipinya sendiri. Begitu memasuki mulutnya, Qi Seeking Pil sepertinya berubah menjadi aliran udara, dengan cepat meleleh dan menghilang. Setelah itu, tidak ada lagi. Zhu Chentao menatap kosong. Mungkinkah ini efek dari pilnya? Karena obat ini disebut pil pencari Qi, pasti ada makna di baliknya. Zhu Chentao merenung sejenak, seolah dia memikirkan sesuatu. Dia mengambil pil Qi Seeking lainnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pil itu masih meleleh dengan cepat dan menghilang di mulutnya, tetapi kali ini, Zhu Chentao, yang sedang memusatkan indranya, dengan tajam menemukan ada sesuatu yang berbeda.
Begitu kekuatan obat memasuki mulutnya, itu berubah menjadi aliran udara yang sangat lemah yang mencoba mengalir ke meridiannya. Namun, itu dihalangi oleh kekuatan spiritualnya yang kuat dan segera menghilang tanpa jejak. Namun, mata Zhu Chentao berbinar. Perasaan aliran udara yang mengalir melalui meridiannya begitu familiar. Itu seperti perasaan yang dia rasakan ketika pertama kali mulai berkultivasi dan mencoba merasakan aliran Qi. Ya, pil pencari Qi, tak heran disebut pil pencari Qi. Ini hanyalah ramuan yang membantu para murid persiapan menemukan pengertian Qi dengan cara yang paling sederhana. Apakah itu tidak berguna bagi para petani? Zhu Chentao tidak berpikir demikian. Sebagai kepala balai dari balai pengobatan, dia secara alami melihat masalah dari sudut pandang yang lebih komprehensif daripada para murid biasa. Ia lebih mempertimbangkan kepentingan Istana Chunyang. Tidak peduli seberapa kuat suatu sekte, ia selalu terdiri dari para murid, dari murid persiapan terendah hingga murid sekte luar, hingga murid sekte dalam, dan bahkan hingga pro-murid. Status setiap level lebih tinggi dari level sebelumnya. Namun, murid persiapan terendah selalu menjadi fondasi semua sekte. Potensi pengembangan suatu sekte tidak ditentukan oleh orang yang paling berkuasa di sekte tersebut, tetapi oleh murid persiapan tingkat terendah. Zhu Chentao adalah orang yang berpengalaman. Tentu saja, dia tahu betapa sulitnya bagi murid persiapan untuk menemukan pengertian Qi dan menyelesaikan sirkulasi Qi di awal. Jika ada pil pencarian Qi pada saat itu, Zhu Chentao dapat yakin bahwa waktu baginya untuk menjadi murid sekte luar dapat dipersingkat setidaknya setengahnya. Jika waktu bagi setiap murid persiapan untuk mencapai tingkat pertama pemurnian Qi dapat dipersingkat setengahnya, itu berarti akan ada setidaknya beberapa kali lebih banyak murid sekte luar daripada sekarang. Sejumlah besar murid juga berarti jumlah orang yang bisa menjadi murid sekte dalam akan meningkat pesat. Semakin banyak murid, semakin besar potensi sekte tersebut. Setelah memikirkan hal ini, Zhu Chentao mengambil botol Qi Seeking Pil ini langsung untuk menemui kepala istana. Sebagai ketua istana, pandangannya tentang masalah ini secara alami lebih sensitif, dan matanya langsung berbinar. Murid ini harus diberi imbalan yang besar. Ketua istana langsung memutuskan sikapnya terhadap Yang Chen. Juga, pil pencari Qi ini terdaftar sebagai rahasia istana Chunyang kami. Kecuali Anda dan saya, para murid, terutama murid balai pengobatan Anda, tidak boleh dengan mudah mengungkapkan rahasia pil pencari Qi ini kepada orang luar. Dengan pil pencari Qi ini, dalam 100 tahun, istana Chunyang kita pasti bisa tumbuh beberapa kali lebih kuat. Berbicara tentang ini, bahkan kepala istana dengan budidaya Yuanying tidak bisa menahan gemetar. Namun, murid sekte luar yang berada di tingkat pertama pemurnian Qi tidak layak untuk penampilan kepala istana. Oleh karena itu, Master Balai Pengobatan Zhu Chentao mengajukan diri untuk mencari Yang Chen. Dalam hal ini, ada sedikit keegoisan Zhu Chentao. Setelah mencicipinya sendiri, pada dasarnya dia tahu jenis bahan obat apa yang digunakan dalam pil pencari Qi. Namun, bahkan jika dia, sang ahli alkimia, menggunakan bahan obat yang sama, dia tidak dapat sepenuhnya menyempurnakan pil pencari Qi. Sebenarnya, dia bahkan tidak berhasil menyempurnakan satu pun Qi Seeking Pil. Meskipun item yang disempurnakan terlihat serupa, tidak ada efek sama sekali. Hal ini membuat Zhu Chentao sangat putus asa, tetapi pada saat yang sama, dia juga menjadi sangat bersemangat. Bahan obat tidak mungkin salah, jadi satu-satunya yang salah adalah penggunaan bahan obat dan metode pemurnian khusus, dan yang paling mungkin adalah metode pemurnian. Berpikir bahwa ini mungkin metode yang belum pernah didengar Zhu Chentao memiliki keinginan untuk segera menemui Yang Chen dan melihatnya memurnikan pil. Akibatnya, Villa Gunung Sembilan Bumi terkejut saat mengetahui bahwa sosok legendaris istana yang murni, kepala aula-aula pengobatan, alkemis Ji dan Zhu Chentao buru-buru bergegas ke Villa Gunung Sembilan Bumi dan mulai berteriak-teriak untuk melihat Yang Chen. Episode 58. Dengan kedatangan Grandmaster Inti Emas, seluruh Villa Gunung Sembilan Bumi dilanda kekacauan. Siapa yang mengira bahwa Grandmaster Inti Emas akan datang ke villa, dan dia ingin bertemu dengan murid sekte luar yang baru saja bergabung dengan Villa Gunung Sembilan Bumi. Sebagai murid pengajar, Chu Heng dapat dianggap setengah manajer dari Villa Gunung Sembilan Bumi. Dia sudah dengan hormat menunggu tidak jauh dari sana. Mendengar bahwa Zhu Chentao ingin melihat Yang Chen, meskipun dia sudah berada di tahap yayasan pendirian, hatinya tidak bisa menahan gemetar. Alasan apa yang bisa membuat Grandmaster Alkimia tahap inti emas begitu ingin bertemu dengan murid sekte luar? Meskipun dia memiliki keraguan di dalam hatinya, Chu Heng tidak berani mengungkapkan sedikit pun ketidakpuasan di wajahnya. Dia segera memerintahkan seorang murid untuk menemukan Yang Chen dan menyuruhnya segera datang. Lelucon apa, seorang Grandmaster Inti Emas tidak mungkin merendahkan dirinya untuk menemui murid sekte luar, bukan? Yang Chen berkultivasi secara teratur. Kehidupannya selama periode ini sangat damai. Di mata orang luar, Yang Chen hanya bermeditasi dan berkultivasi tepat waktu selama satu siklus setiap hari. Setelah itu, dia tidak melakukan apapun di villa dan melihat-lihat. Tidak ada yang tahu apa yang dia lihat. Kadang-kadang, dia menggunakan poin kontribusi sekte yang diperoleh dengan susah payah untuk menukar waktu membaca di paviliun kitab suci, menyia-nyiakan semua poin kontribusi sekte. Di mata banyak orang, hanya bermeditasi dan berkultivasi selama satu siklus setiap hari sudah dianggap sangat malas. Tidak ada murid sekte luar yang lebih malas dari dia. Ditambah dengan sikap Chu Heng yang disengaja atau tidak, selain 4 pelayan Yang Chen, tidak ada orang lain yang akan memperhatikannya. Bahkan Sun Haijing,
yang baru saja keluar dari pengasingan, tidak memiliki kebencian yang sama terhadap Yang Chen seperti sebelumnya. Pertama, kultivasinya telah maju dan pola pikirnya tampak sedikit lebih terbuka. Kedua, berdebat dengan orang nakal seperti itu akan merendahkan statusnya. Semakin malas Yang Chen muncul, semakin kecil ancamannya di masa depan. Tidak ada yang tahu bahwa meskipun Yang Chen hanya melakukan satu siklus setiap kali, pada kenyataannya, itu adalah siklus penuh dari seni 5 elemen Yin Yang. Terlebih lagi, sebelum setiap siklus, Yang Chen selalu memakan sepotong buah yang sangat besar. Daging buah yang mendalam yang berumur 1000 tahun mengandung kekuatan roh yang begitu kuat sehingga membuat orang ngiler. Dengan seni 5 elemen Yin Yang Chen saling melengkapi, itu sudah cukup untuk mengirim budidaya Yang Chen langsung ke pemurnian Qi tingkat kedua dalam satu siklus. Meski begitu, kekuatan obat yang sangat besar masih belum bisa diserap sepenuhnya. Tapi Yang Chen tidak akan pernah puas dengan peningkatan kekuatan spiritual yang meroket di alam, diikuti dengan pembalikan 5 elemen, itu akan dengan cepat mengimbangi kekuatan spiritual yang meroket di dalam tubuh, hanya menyisakan bagian paling murni dari esensi yang bahkan 5 elemen tidak bisa sepenuhnya mengimbangi. 5 elemen Yin dan Yang ini saling menahan, tetapi itu membuat basis budidaya Yang Chen kembali ke lapisan pertama pemurnian Qi. Setelah siklus 5 elemen Yin dan Yang positif dan negatif ini, kekuatan spiritual dalam tubuh Yang Chen meningkat dengan kecepatan yang seragam setiap hari. Namun, Yang Chen tahu bahwa peningkatan semacam ini adalah inti dari esensinya. Dia bahkan tidak perlu khawatir mencapai puncak pemurnian Qi untuk membangun fondasinya. Dia harus memurnikan kembali kekuatan spiritual yang tidak murni di tubuhnya. Banyak orang terjebak di puncak pemurnian Qi. Justru karena untuk mempercepat terobosan ke puncak pemurnian Qi, mereka menggunakan berbagai metode untuk meningkatkan kekuatan spiritual mereka. Hal ini menyebabkan kekuatan spiritual dalam tubuh mencukupi, namun kualitasnya jauh dari cukup. Tapi Yang Chen tidak memiliki masalah sama sekali. Tentu saja, penampilan luar Yang Chen adalah kekuatan spiritual atribut api. Secara alami, Yang Chen akan fokus pada kinerja kekuatan spiritual atribut api. Setelah mencerna secara menyeluruh kekuatan obat buah yang mendalam, Yang Chen akan selalu mengendalikan kekuatan spiritual atribut api keempat untuk dengan sengaja memantulkannya, memberi orang perasaan api yang mengelilingi tubuh. Bagi Yang Chen, satu siklus kultivasi lengkap setiap hari sudah cukup. Secara alami, jika dia tidak menggunakan buah yang sangat besar, jumlah kekuatan spiritual yang dia serap selama budidaya hampir dapat diabaikan. Yang Chen tentu saja tidak akan menyia-nyiakan upaya semacam itu. Di mata orang luar, dia akan menjadi orang yang nakal. Kultivasi yang membabi buta dan pahit bukanlah jalan yang benar. Senda dan yang lainnya tentu saja bingung. Sebelumnya, Yang Chen bukanlah orang yang malas seperti ini. Kenapa dia tampak menjadi orang yang benar-benar berbeda setelah tiba di Villa Gunung Sembilan Bumi? Mengenai hal ini, Yang Chen menjelaskannya seperti ini, jika budidaya pahit efektif, lalu mengapa sekte mendorong muridnya untuk berpatroli, memurnikan pil, menempa senjata, dan bahkan melakukan pekerjaan sambilan di sekte dengan imbalan poin kontribusi sekte? Bukankah itu hanya untuk membiarkan para murid rileks saat berkultivasi? Senda, Helian, dan yang lainnya juga dipengaruhi oleh Yang Chen. Mereka hanya mengembangkan 9 siklus sehari. Ini adalah batas yang dikatakan Yang Chen kepada mereka. Sisa waktunya, selain melayani Yang Chen, adalah melakukan pekerjaan serabutan di mana saja di Villa Gunung Sembilan Bumi dengan imbalan poin kontribusi sekte. Yang Chen dan para pelayannya juga menjadi beberapa orang yang sangat istimewa di Villa Gunung Sembilan Bumi. Zhu Chentao ingin menemukan Yang Chen. Tentu saja, ada murid yang segera memanggil Yang Chen. Kebetulan Yang Chen sedang berjalan-jalan saat ini. Ketika dia mendengar panggilan itu, dia bergegas. Dari jauh, Yang Chen merasakan aura yang tidak biasa. Samar-samar mengungkapkan aura seperti raja. Menemukan aura ini, hati Yang Chen tergerak, tetapi tidak ada kelainan di wajahnya. Dia segera mengikuti muridnya yang memimpin jalan ke ruang pengobatan. Zhu Chentao tidak sengaja menahan auranya sepenuhnya, dia hanya membiarkannya keluar secara alami. Meski begitu, aura seorang Grandmaster inti emas masih membuat orang tanpa sadar memiliki keinginan untuk beribadah. Murid-murid yang melayani di sini semuanya tidak berani bernapas dengan keras saat ini. Mereka memandang Zhu Chentao di tengah dengan penuh rasa hormat. Yang Chen, kenapa kamu tidak memberi hormat pada Martial Granduncle? Teguran Chu Heng datang dari jauh. Yang Chen tidak berani lalai. Dia dengan hormat membungkuk kepada Zhu Chentao dari jauh. Sebelum dia dapat berbicara, sosok Zhu Chentao sudah muncul di hadapannya. Dia mengangkat Yang Chen dan bertanya dengan keras, kamu adalah Yang Chen. Apakah Anda menyempurnakan pil pencari Qi ini? Petik 2. Ya, kakek bela diri. Yang Chen tahu di kehidupan sebelumnya bahwa Zhu Chentao adalah penggemar alkimia. Qi Seeking pil miliknya justru untuk menarik perhatian ruang pengobatan. Dia awalnya berencana untuk menyempurnakan beberapa pil tingkat tinggi untuk menarik perhatian Zhu Chentao, tetapi dia tidak menyangka Zhu Chentao akan datang begitu cepat. Perbaiki agar aku bisa melihatnya. Zhu Chentao tidak mengatakan apa-apa dan langsung membiarkan Yang Chen mulai memurnikan pilnya. Ketika orang-orang di sebelahnya mendengar instruksi Zhu Chentao, mereka semua tercengang. Seorang Grandmaster inti emas sangat tidak sabar. Sungguh sulit dipercaya. Di sini, Yang Chen kaget lalu tersenyum. Paman bela diri, ada terlalu banyak orang di sini, dan tidak cocok untuk menenangkan diri dan memurnikan pil.
Kalau tidak, ayo ganti tempat. Saat dia berbicara, dia menatap Chu Heng sambil tersenyum. Jelas sekali, orang yang dia bicarakan adalah Chu Heng. Episode 59. Ayo pergi ke ruang pemurnian pilmu. Zhu Chentao tidak berkata apa-apa lagi dan segera bangkit untuk pergi. Dengan gerakannya, bagaimana mungkin yang lain masih berani berdiri? Mereka semua buru-buru berdiri. Pengawas ruang pengobatan Villa Gunung Sembilan Bumi segera menjadi cemas. Dia melangkah maju dan buru-buru berkata, Paman bela diri, karena ini adalah pemurnian pil, bukankah lebih tepat melakukannya di ruang pengobatan? Selain itu, semua orang juga ingin mengamati teknik pemurnian pil junior Brother Yang. Petik 2. Akan lebih baik jika dia tidak mengatakan alasan ini. Begitu dia mengatakan ini, Zhu Chentao segera teringat instruksi kepala istana. Pil pencarian Qi sangat penting bagi sekte ini dan tidak dapat diketahui oleh sembarang orang. Mendengar perkataan pengawas ruang pengobatan, dia langsung melambaikan tangannya. Apakah kamu memiliki bahan obat yang digunakan Yang Chen di sini? Atau apakah Anda memiliki tungku pil yang bisa dia gunakan? Petik 2. Dengan dua kalimat ini, semua orang secara alami dapat mendengar bahwa Hall Master Zhu sama sekali tidak ingin menonton Yang Chen memurnikan pil di sini. Mereka hanya bisa dengan getir mengikuti di belakang Zhu Chentao, berencana untuk melihat pil bagus apa yang telah disuling oleh Yang Chen. Melihat situasi ini, Zhu Chentao mengerutkan kening. Apakah kalian semua tidak ada pekerjaan setiap hari? Sibukkan dirimu dengan urusanmu sendiri. Jika Anda benar-benar tidak ada pekerjaan, pergilah berkultivasi. Jangan malas. Petik 2. Dengan beberapa kata teguran, meskipun semua orang bodoh, mereka tahu bahwa Zhu Chentao tidak ingin ada yang mengikuti. Pada saat ini, tatapan mereka pada Yang Chen hampir membawa emosi cemburu yang ekstrim. Ini adalah Grandmaster inti emas ruang pengobatan. Jika dia senang dan dengan santai memberikan beberapa petunjuk, itu akan menjadi keuntungan seumur hidup. Sayangnya, mereka tidak ditakdirkan. Melihat ini, Chu Heng tidak tahu harus berpikir apa di dalam hatinya. Dia buru-buru melambai pada semua orang dan dengan keras menginstruksikan, sibuklah dirimu sendiri, sibuklah sendiri. Paman bela diri, biarkan murid ini menemanimu. Apa yang akan kamu lakukan? Anda bukan seorang penanam api dan Anda tidak tahu cara memurnikan pil. Apa yang akan kamu lakukan? Zhu Chentao tidak peduli apakah Chu Heng adalah murid sekte dalam atau murid pelatihan. Dia langsung membalas, apakah kamu sangat riang sebagai murid pelatihan dan tidak melakukan apapun setiap hari? Menghadapi teguran Zhu Chentao, bagaimana Chu Heng berani mengatakan setengah kata? Dia buru-buru membungkuk dan pergi. Tapi ketika dia melirik Yang Chen, matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak terkatakan. Zhu Chentao kebetulan melihat pandangan ini, dan dia langsung merasa sangat tidak puas. Apa yang kamu lihat? Apakah Anda iri karena murid sekte luar mengetahui alkimia? Mengapa para murid Aula Bulan Cerah menjadi semakin tidak berguna? Petik 2. Kata-kata ini sangat berat. Bagaimana mungkin Chu Heng berani tetap di tempatnya? Dia bahkan tidak berani melihat dengan santai dan segera melarikan diri. Meski begitu, Zhu Chentao sepertinya masih enggan melepaskannya. Dia berteriak keras di belakangnya, orang yang mengolah dao sangat mementingkan pengembangan pikiran dan temperamen. Temperamenmu masih perlu ditempa. Bimbingan dari Grandmaster tahap inti emas, entah berapa banyak orang yang menantikan hari seperti itu, tapi Chu Heng tidak bisa bahagia apapun yang terjadi. Kata-kata Zhu Chentao barusan terdengar jelas oleh seluruh Villa Gunung Sembilan Bumi. Dia telah kehilangan banyak muka sekarang. Di masa depan, dia akan dipandang rendah oleh para murid Villa Gunung Sembilan Bumi. Semua ini secara alami dihitung oleh Chu Heng di kepala Yang Chen. Yang Chen tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Chu Heng. Karena dia telah menarik perhatian Zhu Chentao, dia dengan senang hati menjadikan dirinya lebih penting. Setelah dengan hormat mengundang Zhu Chentao ke halaman kecilnya, dia segera memerintahkan Helian untuk menyiapkan barang-barangnya. Senda, Yuan Ting, dan Gu Kun terus menunggu di sekitar, takut ada yang kurang. Hanya sedikit orang yang diizinkan tinggal di ruang alkimia yang sederhana dan kasar. Bahkan jika orang lain di Villa Gunung Sembilan Bumi sangat penasaran, mereka tidak berani mengintip ke depan Grandmaster tahap inti emas. Helian sudah sangat gugup hingga tubuhnya gemetar. Mengikuti gurunya, dalam waktu singkat sebulan, dia benar-benar melihat seorang Grandmaster panggung inti emas. Dulu, hal seperti ini tidak terbayangkan. Pada saat ini, Grandmaster panggung inti emas sedang duduk di depannya. Semuanya seperti mimpi. Meskipun dia gugup, keterampilan dasar Helian masih lumayan. Dalam waktu singkat, dia sudah menyiapkan semua bahan yang digunakan Yang Chen untuk memurnikan pil terakhir kali. Dia bahkan mengukur beratnya. Kemudian, dia mengeluarkan tungku pemurnian pil Yang Chen dari tas Qiankun-nya dan meletakkannya di depan Yang Chen. Ini tungku pemurnian pil yang kamu gunakan. Melihat tungku pemurnian pil yang sangat sederhana ini, wajah Zhu Chentao tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Mengandalkan tungku pemurnian pil semacam ini, dia bisa menyempurnakan pil pencari Qi. Apa maksudnya ini? Mungkinkah Istana Cunyang akan segera memiliki jenius pemurnian pil lainnya? Namun, keterkejutan di wajah Zhu Chentao hanya muncul. Yang paling ingin dia ketahui adalah teknik pemurnian pil Yang Chen. Dia sudah melihat tanaman herbal, dan tidak ada perbedaan dari analisisnya. Hanya ada sedikit perbedaan dalam dosisnya, namun perbedaan ini tidak cukup membuat Zhu Chentao tidak dapat membuat pil pencari Qi. Satu-satunya hal yang bisa menjelaskan masalahnya adalah teknik pemurnian pil Yang Chen.
Di hadapan Grandmaster tahap inti emas, Yang Chen mau tidak mau menjadi serius. Dia duduk di tempat yang sama, memegang kedua pegangan tungku pemurnian pil dengan kedua tangan dan mulai berlatih. Mata semua orang tiba-tiba berbinar. Sudah ada dua api di tangan Yang Chen. Sekilas, Zhu Chentao dapat menyimpulkan bahwa Yang Chen hanyalah api biasa dari 5 elemen. Tidak ada benih api yang unik. Itu normal untuk memikirkannya. Akan aneh jika murid sekte luar pada pemurnian Qi tingkat pertama memiliki benih api yang aneh pada dirinya. Tidak ada jejak api aneh pada Qi Seeking Pil. Jelas itu adalah api biasa. Namun, adegan pengendalian api Yang Chen selanjutnya secara langsung membuat mata Zhu Chentao menatap keluar. Ketika api tipis helix ganda mulai berputar, dia sudah berkonsentrasi pada api di tungku alkimia, dan matanya menolak untuk berkedip. Jamu dimasukkan satu persatu, dicairkan, lalu diputar, lalu diaduk rata secara perlahan. Akhirnya, di bawah kendali api unik Yang Chen, api itu langsung dipecah menjadi potongan-potongan kecil dengan ukuran seragam. Kemudian Zhu Chentao menyaksikan Yang Chen menggunakan teknik pemurnian pil yang tampaknya sangat biasa untuk mengumpulkan pil obat yang telah dibentuk dan memasukkannya ke dalam botol batu giok. Dari awal hingga akhir, Zhu Chentao menatap teknik Yang Chen. Dia fokus penuh dan tidak mengembara sama sekali. Dia sepenuhnya mengamati dan menganalisis teknik Yang Chen sampai alkimia Yang Chen berakhir. Mengambil botol giok yang telah disimpan Yang Chen, Zhu Chentao menjepit pil pencari Qi dan mengirimkannya ke mulutnya. Tiba-tiba, topan yang ingin menyerang Meridian melintas. Ya, ini adalah pil pencarian Qi yang asli. Semuanya terjadi di depan mata Zhu Chentao, dan dia tidak memiliki keraguan. Tidak ada ramuan unik, tidak ada tungku alkimia misterius, dan bahkan tidak ada teknik pemurnian pil yang unik. Satu-satunya hal yang berbeda adalah metode Yang Chen dalam mengendalikan api. Teknik itu, bahkan di mata Zhu Chentao, seorang master panggung inti emas, sudah cukup untuk digambarkan sebagai teknik yang luar biasa. Episode 60. Anda, menunjuk Yang Chen, Zhu Chentao mengucapkan kata, kamu, 2 kali, dan sepertinya dia masih tidak bisa memikirkan bagaimana cara bertanya. Ini adalah pertama kalinya Zhu Chentao merasakan perasaan seperti itu ketika menghadapi murid sekte luar. Kekuatan spiritual Yang Chen sangat buruk, dan Zhu Chentao tidak mengharapkan dia, seorang murid di lapisan pertama tahap pemurnian Qi, menjadi kuat. Namun, hanya berbicara tentang cara mengendalikan api, bahkan jika itu adalah Zhu Chentao, dia tidak dapat melakukannya ketika dia berada di lapisan pertama tahap pemurnian Qi. Meskipun dia hampir tidak bisa melakukannya dengan basis budidayanya di tahap Jidan, dia tidak bisa melakukannya semudah Yang Chen. Harus diketahui bahwa Yang Chen hampir merentangkan 2 api kecil yang bisa dia kendalikan secara ekstrim. Di mata seorang master seperti Zhu Chentao, nyala api yang paling tipis hampir setipis sutra. Sekalipun itu adalah Zhu Chentao, sangat sulit untuk melakukannya, apalagi tidak ada kesalahan sedikitpun dalam proses alkimia. Sebagai seorang Grandmaster alkimia, setelah Zhu Chentao melihat proses alkimia secara lengkap, dia telah memahami sebagian besar prinsip pil pencari Qi ini. Itu tidak lebih dari menyegel api berbentuk spiral di dalam pil. Saat pil dimakan, aura berbentuk spiral akan meletus, memberikan perasaan diperkuat oleh kekuatan eksternal. Hal ini akan memungkinkan para kultivator baru untuk menemukan jejak perasaan ini dan dengan cepat memasuki kondisi tersebut. Pil pencari Qi ini, yang paling penting adalah kedua api berbentuk spiral itu tidak boleh berpotongan sedikitpun. Semakin tipis jaraknya, semakin dekat efek pengobatannya, semakin baik efeknya. Begitu kedua api itu berpotongan secara tidak sengaja, aura berbentuk spiral akan hancur, dan tungku pil ini akan dianggap sia-sia. Yang mengejutkan Zhu Chentao adalah meskipun dia memahami semua prinsip dan melihat proses lengkapnya, jika dia benar-benar ingin menyempurnakan tungku pil pencari Qi sendiri, dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan berhasil setiap saat. Namun, Yang Chen, dalam menghadapi tekanan dari Master Panggung Jidan, masih harus membagi perhatiannya untuk mengendalikan api untuk alkimia, tetapi dia melakukannya dengan mudah. Saat ini, bahkan Zhu Chentao pun merasa malu. Setelah memikirkan hal ini, Zhu Chentao tiba-tiba merasa sedikit malu. Dia adalah seorang ahli alkimia tingkat Jidan. Dia tidak tahu berapa kali lebih banyak pengalaman daripada Yang Chen, tetapi dalam menghadapi tungku bahan obat biasa, menggunakan tungku alkimia terburuk untuk memurnikan pil obat, dia sebenarnya tidak sebaik murid lapisan pertama, dari tahap pemurnian Qi. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Di mana kamu mempelajari metode mengendalikan api ini? Akhirnya, Zhu Chentao menstabilkan pikirannya, menemukan fokus, dan kemudian menanyakan pertanyaan ini. Dia ingin tahu orang seperti apa yang bisa menunjukkan Yang Chen, orang aneh yang bisa membuatnya merasa malu karena inferioritasnya dalam mengendalikan api. Saat aku berada di Siu Manor, sangguan dari sangguan Yang Chen sudah lama memikirkan alasannya. Menghadapi pertanyaan Zhu Chentao, dia tidak panik sama sekali. Dia berbicara dengan percaya diri dan yakin, dia mengatakan bahwa saya memiliki akar roh api. Di masa depan, apakah itu budidaya atau pertarungan, alkimia atau pemurnian, itu tidak dapat dipisahkan dari api. Katanya saya harus bisa mengontrol. Saya mendengarkan kata-kata sangguan Yang. Setelah saya memasuki lapisan pertama tahap pemurnian Qi, saya secara khusus berlatih mengendalikan api selama lebih dari setengah tahun. Petik 2. Setelah kamu menyelesaikan sirkulasi Qi, kamu berlatih mengendalikan api selama lebih dari setengah tahun. Zhu Chentao tercengang. Dia telah mendengar pengalaman Yang Chen.
Setelah murid ini bergabung dengan Siu Manor di Istana Chunyang, hanya dalam waktu 1,5 tahun, dia telah mencapai standar murid sekte luar dari lapisan pertama tahap pemurnian Qi. Kecepatan ini sudah bisa dianggap sebagai orang dengan pemahaman yang sangat baik. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar berlatih mengendalikan api selama lebih dari setengah tahun. Dengan kata lain, Yang Chen mencapai lapisan pertama tahap pemurnian Qi dalam waktu kurang dari setahun. Keempat pelayan, termasuk Senda, juga tercengang, tapi ini juga menghilangkan salah satu keraguan di hati mereka. Ketika Yang Chen mengasingkan diri di Siu Manor, selalu ada 4 pelayan yang melayaninya. Mereka telah lama memperhatikan bahwa ketika Yang Chen sedang mengasingkan diri, terjadi fluktuasi kekuatan spiritual. Saat itu, mereka tidak berkata apa-apa, jadi mereka sangat bingung. Sekarang mereka akhirnya mengerti bahwa Yang Chen telah menyelesaikan sirkulasi Qi-nya dan sedang berlatih mengendalikan api. Dibandingkan dengan keterkejutan Zhu Chentao, hati Senda dan keempat pelayannya bahkan lebih terkejut. Orang-orang hebat berada di puncak dan tidak tahu bahwa ada begitu banyak liku-liku dalam budidaya Yang Chen, tetapi mereka tahu. Jika waktu Yang Chen biasa berlatih kaligrafi dan meletakkan fondasinya dikurangi, maka dari awal budidaya Yang Chen hingga lapisan pertama tahap pemurnian Qi, hanya membutuhkan waktu setengah tahun. Bahkan di seluruh Istana Chunyang, sejauh yang diketahui Senda dan yang lainnya, itu adalah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya karena kata-kata Sangguan Feng, kamu gagal dan berlatih sampai saat ini. Melihat Yang Chen menganggukkan kepalanya dan mengakuinya, hati Zhu Chentao kini hanya tersisa keterkejutan dan keterkejutan. Yang berbeda dari keterkejutan Senda dan yang lainnya adalah dia terkejut dengan pemahaman Yang Chen tentang kultivasi. Pencapaian kultivasi seseorang, selain tulang akar bawaannya sendiri, yang merupakan ciri dari akar spiritual, bergantung pada pemahamannya sendiri, kerja keras, dan tingkat bantuan dari luar. Bahkan jika akar spiritual seseorang adalah nilai penuh, jika dia tidak memiliki pemahaman, dia bahkan tidak dapat memahaminya, apalagi berkultivasi. Tanpa bantuan eksternal sedikit pun, Yang Chen dapat berlatih mengendalikan api hingga titik ini hanya dengan bimbingan dari Sangguan Feng, murid baru tahap suci. Jika Zhu Chentao menemukan kata yang cocok untuk menggambarkannya, mungkin dia hanya bisa digambarkan sebagai orang gila. Zhu Chentao tiba-tiba mendapat dorongan hati. Murid yang sangat berbakat, dia harus memberitahu kepala istana. Di depannya, murid gunung luar yang dapat berbicara dengan percaya diri dan tenang dalam menghadapi tekanan dari Master Panggung Jidan, dan tidak panik saat memurnikan obat, jelas merupakan murid jenius paling potensial yang direkrut oleh Istana Chunyang di masa lalu, ratusan tahun. Jika murid seperti itu tidak dibina dengan hati-hati, itu pasti akan menjadi kerugian terbesar Istana Chunyang. Bagaimana dengan ini, Yang Chen? Aku tidak memperlakukanmu sebagai murid gunung terluar, dan kamu tidak memperlakukanku sebagai paman bela diri. Mari kesampingkan identitas kita dan diskusikan saja cara mengendalikan api. Bagaimana menurutmu? Semakin dia memandang Yang Chen, semakin Zhu Chentao menyukainya. Dia tiba-tiba mempunyai ide untuk menerimanya sebagai murid, tetapi dia tahu bahwa hal itu tidak mungkin sekarang. Masih mungkin untuk sekadar memberikan petunjuk, tetapi dia tidak ingin melihat Yang Chen mengambil jalan memutar. Begitu Zhu Chentao mengatakan ini, Senda, Helian, Yuan Ting dan Gukun semuanya terkejut. Siapakah Zhu Chentao? Bagi keempat pelayan, dia hanyalah eksistensi legendaris. Bahkan jika dia adalah murid gunung terluar, dia adalah paman bela diri yang harus bersujud ketika dia melihatnya. Apa yang dia katakan? Singkirkan identitas kita, diskusikan itu. Ya Tuhan, Master tahap Jidan dan murid di alam pemurnian Qi tingkat pertama, mendiskusikannya secara setara. Apakah mereka salah dengar, atau apakah dunia ini gila? Beraninya aku menyusahkan paman bela diri. Yang Chen sepertinya tidak mengerti maksudnya sama sekali. Mulutnya sopan, tapi dia segera mengatakan kalimat lain, ada beberapa hal yang saya tidak mengerti, dan saya berharap Martial Paman bisa memberi saya nasihat. Cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.